Waktu itu saya nggak punya ilmu, nggak punya teman, nggak punya hal yang bisa jadikan belajar. Akhirnya makin dalam masalahnya. Jadi saya alhamdulillah kita sempat dikasih kesempatan belajar itu, kita punya kerugian sampai 60 miliar waktu itu, Mas. Karyawan sudah 20-40 tahun waktu itu, saya terpaksa harus bicara bahwa kalau pekan ini saya nggak dapat solusi, hari Senin pekan depan mungkin gizi harus saya tutup gitu. Dan ternyata Allah juga sudah nulis istilahnya sudah menyampaikan di Al-Quran bahwa aku seperti yang hambaku persangkakan, kan gitu. Jadi sama kita persangkakan hamba Allah negatif, ya Allah akan negatif. Kalau kita positif sama Yang Maha Kuasa, insya Allah akan memberikan hal yang positif. Itu sih Mas, insya Allah. Jadi banyak teman-teman yang baru mulai bisnis ini kan kadang mereka tujuannya mencari untung gitu Mas ya. Nggak salah sih gitu, tapi apakah sekedar di situ saja tanpa mempedulikan cara-cara yang digunakan atau bagaimana melayani pelanggan-pelanggannya dengan produk-produk yang baik. Artinya tidak cuma sekedar butuh niat baik, tapi kita juga harus menjalankannya dengan cara-cara yang baik juga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani, saya generasi ketiga dari pendiri PT Gizi Indonesia. PT Gizi Indonesia ini bergerak di bidang manufacturing kosmetik, sudah berdiri sejak 1972, jadi kalau tahun ini mungkin sudah 52 tahun ya Pak. Didirikan kakek nenek saya di Jakarta 14 Juni 1972, karena kakek saya juga kayak shinsei gitu, jadi beliau meracik obat. Sebelum membuat kosmetik itu beliau budidaya rumput laut di Sumba, di budaya, terus dikirim ke Perancis dan Jepang. Nah, setelah tahu bahwa bahan itu untuk bahan baku kosmetik, terus kakek coba-coba meracik formula skincare waktu itu ya, kosmetik dengan bahan dasar rumput laut dan ditambah bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya gitu. Ya, jadi dulu Gusti Putri Mangkunegaran ke-8 kalau nggak salah, beliau punya masalah sama kulitnya. Dan selalu beli obatnya itu dari Amerika, brandnya Secret of the Sea. Atau nenek tahu itu, coba menawarkan Gusti Putri Mangkunegaran untuk menggunakan produk itu. Dulu belum ada namanya. Nah, terus alhamdulillah beliau cocok, sembuh penyakitnya. Terus Gusti Putri Mangkunegaran menyarankan tak kasih nama gizi ya. Nah, jadi awalnya nama gizi itu dari situ kan. Jadi karena diawali gizi itu isinya sayur-sayuran, itu isinya betul-betul dibuat made of, bukan content of kalau dulu istilahnya gitu. Jadi memang gizi ini cara meraciknya agak berbeda dengan pada umumnya, karena kita memang mengolah dari raw material rumput laut, almond, kacang kedelai, seperti itu, beras, sampai menghasilkan produk gizi super cream dulu brandnya. Tahun itu kan memang belum populer ya Mas, kosmetik ya. Kakek nenek saya cara mengenalkannya bikin aktivasi di PKK, Dharma Wanita dan segala macamnya ya. Terus kita menyebar, alhamdulillah diterima market dan juga dukungan dari Gusti Putri Mangkunegaran, karena dulu di kemasan gizi itu ada tanda tangan beliau. Privilege lah ya. Privilege dari beliau, sehingga orang lebih mudah percaya sama gizi. Waktu itu tadi belum banyak pemain, kita sempat kalau di Indonesia mungkin 3 besar ya penjualan kosmetik zaman waktu itu sampai tahun 90-an akhir gitu. Tertinggi itu dicatat tahun 96 sampai 99 itu sempat menyentuh sebulan hampir 12 juta piece itunya, produksinya per bulan gitu. Nah, tapi average kalau kita lihat dari rata-rata ya sekitar 6-7 jutaan itu. Ada hal yang unik di gizi itu. Pesan yang disampaikan adalah kita coba mengkampanyekan cantik ayu alami. Di sini kan punya pesan moral bahwa cantik itu bukan polesan gitu istilahnya. Cantik itu bukan dibentuk, tapi memang kita rawat kecantikan itu. Kita dulu bentuk iklan pertama di TVRI tahun 80-an itu bintangnya bukan perempuan Mas, bintangnya dulu Krisdiantoro. Beliau yang pertama kali jadi bintang kita lah istilahnya untuk menyampaikan itu. Jadi memang ada pesan yang sampai sekarang pun kita jaga, bahwa mengolah kosmetik atau skincare yang kita buat itu punya ciri khas yang mungkin tidak banyak manufaktur mau melakukan itu gitu, karena memang lebih effort, lebih lama prosesnya Mas. Jadi dari kita beli bahan, memilih bahan, terus kita memproses bahan bakunya sampai setengah jadi, baru kita mix dengan bahan-bahan lainnya. Itu uniknya kita gitu. Bukan cuma proses pembuatan memang sebetulnya. Jadi ada cara distribusi yang tidak umum Mas. Jadi kakek saya itu kan karena relasinya banyak orang Tionghoa ya.
dengan distribusi gizi pada waktu itu, beliau mencari partner distribusinya rekannya yang supplier alat tulis, Mas. Jadi gizi ini anomali dari mungkin saya belum menemuin sampai sekarang ya, berdistributor kosmetik tapi yang mendistribusikan distributor alat tulis. Kenapa kok kakek saya memilih distributor alat tulis? Karena ternyata mereka lah yang sampai ke istilahnya ke pelosok-pelosok mendistribusikan ya alat tulis itu, Mas. Jadi zaman dulu kan tidak masif ya kita ngomongin kosmetik, sabun dan lain-lain ya. Tapi kalau tentang lem, tadi alat tulis, pensil, dulu kapur sarjana zaman dulu nje. Nah, itu kan sampai ke semuanya nje. Nah, itu bekerja sama rekan dari kakek itu untuk mendistribusikan gizi sampai ke pelosok-pelosok itu nje. Kenapa gizi bisa sebesar itu? Karena memang kita supply chain-nya baik, Mas. Jadi bagaimana orang terjauh sekalipun kita bisa melayani, gizi ada di situ dengan cara kita lewatkan distributor alat tulis tadi. Satu SKU, backbone-nya produknya memang gizi superkrim itu, Mas. Tapi kalau kita bicara produk gizi lainnya ada ratusan SKU. Cuma tidak dipasarkan dengan cara retail. Jadi kita dulu memproduksi parfum yang pertama kali punya lokal waktu itu Tin Soeharto minta dibuatkan ikon aromatik Indonesia. Akhirnya minta tolong nenek saya. Akhirnya kita pelajari pembuatan aroma. Waktu itu dapat 12 macam aroma. Diperkenalkannya di Taman Mini Indonesia Indah. Waktu itu ada stand khusus yang diberikan Putin untuk menceritakan Indonesia itu punya aromatik. Ya, ini tuh yang buat kakek saya. Terus setelah itu, alhamdulillah karena mungkin menurut Putin cukup mewakili aroma Indonesia, akhirnya kita diminta untuk mensuplai semua maskapai penerbangan yang mendarat di Indonesia. Jadi dulu ada KLM, JAL, Lufthansa, dan lain-lainnya ya, termasuk Garuda. Jadi parfum Garuda itu yang pertama kali dari kami. Gitu. Sekarang udah light flyer ya. Dulu dapat privilege bisa masuk ke sana. Dan semua maskapai itu, Mas. Jadi ada bagusnya dulu Pak Harto, ada kebijakan yang boleh mendarat di Indonesia tapi juga yang kamu jual barang-barang dari Indonesia gitu. Kita sempat jadi market leader sampai 90-an akhir itu justru kita meningkat pesat itu saat Krismon. Jadi tahun 97-98 waktu itu ada isu dolar naik, di market juga ada beberapa perubahan. Nah, kita alhamdulillah diuntungkan karena kita source-nya dari lokal. Jadi kita tidak terlalu terpengaruh dengan harga dolar waktu itu. Yang disayangkan ya bukan disayangkan ya, artinya qadarullah tahun 99 kakek saya terserang stroke. Jadi waktu itu kita akhirnya fokus ke kesehatan beliau. Gizi ini seperti nggak ada pemimpinnya. Sejak itulah gizi mulai menurun, Mas, gitu. Jadi performanya karena nggak dijaga. Pas di zaman itu juga banyak kompetitor atau banyak produk-produk lain yang menawarkan skincare seperti itu. Kakek sambung saya, Mas. Jadi kakek asli saya orang Jepang. Jadi nenek ini 2 kali menikah ya. Jadi waktu itu terus menikah sama nenek saya. Kebetulan waktu itu dipanggil sama Majen Jenderal Sungkono. Jadi kalau siapa tentara Jepang yang mau bergabung ke TNI, nah dikumpulkan di Kediri, Mas. Di Kediri, jadi kita nenek pindah ke Kediri, terus ditugaskan di Tulungagung. Terus akhirnya beliau ditembak Belanda di Blitar. Jadi diakui dapat bintang jasa dari Pak Soekarno dan lain-lain lah gitu. Anak nenek saya ada 5 orang, terus menikah lagi dengan rekan waktu itu karena nenek saya juga pedagang, menikah ke saya yang China, terus membuatlah itu di pedagang rumput laut dan lain-lain, akhirnya membuatlah gizi, gitu ceritanya seperti itu. Memang masih tradisional banget ya, Mas, perusahaan yang tradisional, sangat kekeluargaan, belum selesai membuat manajemen yang baik ya. 192 kita bikin sampo natur. Ya, sampo natur yang masih ada sekarang, masih di supermarket ya. Ya, itu ya sama. Jadi kalau di belakang sampo natur ada foto kakek, itu kakek saya. Natur itu kita setup-nya memang sudah dengan fasilitas modern, manajemen modern. Terus dengan gizi belum sempat untuk ditata ulang. Terus qadarullah kakek keburu sakit, tahun 2004 beliau meninggal dunia. Dan waktu 2004 itu dari orang tua sudah minta untuk ada yang meneruskan yang generasi muda gitu ya, Mas. Nah kebetulan saya itu bukan vape, saya itu bukan termasuk putra mahkota, itu bukan. Jadi harusnya ada yang lebih pantas dari saya. Jadi qadarullah nggak tahu kenapa pas itu nemunya cuma saya, jadi saya yang disuruh ngewangi bapak ibu waktu itu gitu. Jadi serius ya, jadi benar-benar nggak sengaja. Waktu itu kakak saya sudah di Jepang, terus saudara lainnya sudah dengan bidangnya masing-masing. Kebetulan yang suka jualan saya, jadi saya itu memang hobinya dulu
jualan gitu Mas. Terus nenek ngeliat ya wis apa awakmu wae sing ngancani aku gitu. Iya, jadi waktu diajak, bahasanya masih nemanin ya, masih nggak ngerti apa-apa, terus orang tua pokoknya mau ngancani apa belajar untuk diproduksi dulu gitu ya. Jadi karena itu utamanya kami kan di resep tradisional itu. Ya, sehingga Bapak saya waktu itu bergabung 2006. Tiap hari hanya di manufaktur, hanya di pabrik, nggak boleh ke kantor bahkan gitu, nggak. Pokoknya selama 4 tahun itu saya hanya terus belajar meracik lah ya, belajar mengerti bahan, belajar memformulasikan apa untuk produk-produk yang akan dibuat seperti itu. Nah yang membuat berat saya itu saat saya masih belajar sampai tahun 2010 belum mengerti banyak tentang market, terus ibu saya gantian kena stroke. Jadi 2010 bulan Februari lah ya, yang pada itu beliau minta pulang ke Jogja. Gitu. Jadi pada akhirnya saya ditinggalin sendiri sama nenek. Jadi nenek yang sudah usia 80 sekian lah ya. Saya belum ngerti market segala macam, waktu itu belum ngerti, hanya taunya ditugasin banyak di pabrik, udah pokoknya belajar di tok katanya. Ada nilai yang saya baru tahu setelah saya banyak interaksi sama nenek itu. Dulu saya sering ini kan Mas ya, khawatir saat lihat market gizi yang semakin turun. Terus saya nggak punya pengalaman, saya nggak ngerti bagaimana apa ya marketing, sales lah segala macam nggak ngerti. Jadi saya juga curhat ke nenek itu, ini gimana? Saya nggak mudeng gitu, saya nggak paham bagaimana bisa bangkitin lagi gizi. Wis ora apa-apa, yang penting awakmu gelem sinau gitu. Jadi udah panik tapi nenek saya selalu ngomong gak apa-apa nggih katanya. Jadi yang penting awakmu gelem sinau, pokoke dilakokke wae gitu. Ya, itu yang membuat saya di fase yang saya sendiri butuh dikuatkan, ternyata nenek saya malah setenang itu gitu Mas ya. Jadi tidak marah atau bagaimana, tidak gitu, malah mensupport terus sampai saya mengerti lah seperti itu. Nah sayangnya nggak lama juga, jadi 2014 nenek saya meninggal. Di fase lagi banyak menyerap ilmu, pengen belajar bisnis, belajar berjualan kosmetik, memproduksi. Akhirnya kan kita coba menjalankan semampu kita. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya adanya makin buruk Mas. Waktu itu saya nggak punya ilmu, nggak punya teman, nggak punya hal yang bisa jadikan belajar. Akhirnya makin dalam masalahnya. Jadi saya alhamdulillah kita sempat dikasih kesempatan belajar itu, kita punya kerugian sampai 60 miliar waktu itu Mas. Dan nggak punya apa-apa gitu, maksudnya udah nggak ada harapan lagi lah gitu. Jadi marketnya lagi berantakan, terus kita hutang vendor sana sini, terus juga ada masalah pajak, pokoknya kompleks lah. Kenapa kita sulit bergerak saat kita kena beban tadi 60 miliar? Karena kita nggak punya inventory, nggak ada yang mensupport kami dari sisi inventory. Jadi gini ya, waktu kita produksi banyak, kan sudah ke market semua Mas. Tapi qadarullah kan ternyata pelanggannya tidak terjadi akuisisi di market. Untuk itu kan kita menarik lagi Mas. Ya, berarti barang ini banyak yang ada luar. Jadi produk gizi itu termasuk produk yang unik karena dari natural, umurnya nggak panjang Mas. Ya paling setahun tok itu udah maksimal. Jadi setelah itu ya otomatis kita harus tarik lagi, nggak mungkin kita jual lagi tau barang sudah rusak. Tapi kita kalau mau bikin lagi barang juga nggak punya modal ya. Akhirnya ya itu kita bersihkan lagi, kita sanitasi lagi, kita gunakan lagi untuk berjualan. Masih bisa ya. Yang penting kita secara standar kita sudah uji di QC untuk bakteri dan segala macamnya aman. Tapi kalau dos ya kita otomatis harus cetak ulang ya. Tapi kan harga dos nggak semahal harga pot. Yang dikorekin potnya. Potnya. Kalau isinya dibuang. Dibuang potnya, kalau isi nggak bisa dipakai lagi. Kan gini Mas ya, jadi konsep gizi itu seperti kita masak ya. Jadi kalau sayuran makin lama kan ya berjamur ya, terus berubah warna. Nah gizi itu karena memang dibikinnya dari natural, jadi memang akan berubah warna dan nggak menarik gitu ya. Itu tempat kita 3 bulan nggak gajian Mas, bahkan kas nggak ada lah selain gitu ya. Nah tapi ada hal yang buat saya agak unik, artinya saya merasakan ini kok teman-teman masih mau temenin saya, kita fight bareng untuk tetap berusaha walaupun dengan keadaan mereka tidak dapat gaji gitu loh. Ingat memang bonding atau kedekatan dulu keluarga saya dengan orang-orang yang bekerja sangat baik. Jadi mereka menyadari waktu dulu pernah merasakan jaya, ya saat sekarang keadaan sedang sulit ya mereka tetap mau menemani. Jadi mungkin saya nggak punya uang tapi saya punya saudara saya banyak kan gitu ya. Dan sampai di titik nadir itu di hari Selasa saya ingat dia bicara ke teman-teman yang senior, karyawan-karyawan sudah
sampai 40 tahun waktu itu saya terpaksa harus bicara bahwa kalau pekan ini saya nggak dapat solusi, hari Senin pekan depan mungkin gizi harus saya tutup gitu. Ya, karena sudah nggak ada pilihan. Semakin dalam atau ya, semakin ada operasional makin dalam. Masya Allahnya di hari Rabunya saya kedatangan tamu, Mas. Waktu itu saya pikir ya tamu biasa, pengen kerjasama gitulah ya, hanya penjajakan. Dan saya udah namanya lagi di posisi, kan nggak mungkin orang deal dalam waktu singkat ya. Tak tompo tamu ya, karena kita normatif, ada tamu datang kita harus menjamu ya sudah kita ngobrol biasa. Sampai kira-kira jam 3 sore asar itu ibu ini pamit pulang. Pak, boleh saya ngobrol-ngobrol setelah ini? Oh, monggo Bu, saya bilang silakan, nanti kita janjian. Akhirnya jam 5 sore itu waktu saya mau pulang ke rumah dari pabrik, beliau nelpon tanya banyak hal tentang gizi, Mas, waktu itu. Saya cerita padanya keadaan kaki kita seperti ini. Nah, itu yang mengagetkan saya pada akhir pembicaraan itu kira-kira jam 8:30 itu beliau, Pak, boleh nggak kalau kita kerjasama gizi untuk memproduksi barang-barang saya. Waktu itu beliau ini punya produk yang cukup laris di pasaran, Mas. Jadi dulu omset beliau sampai 400-an miliar setahun gitu. Jadi kan kupikir berarti unitnya kan banyak. Ya, terus saya pikir tapi namanya masih pesimis. Iya, tapi kan berapa lama Anda ya kan akan terjadi kerjasama itu? Saya udah mepet lagi, udah nggak ada waktu lagi gitu. Besok paginya saya pikir udah ya paling nanti ketemu lagi kapan bahas ini. Pagi-pagi jam mungkin 5:30 ya, pokoknya nggak lama dari saya subuh itu saya dari masjid. Beliau nelfon, Pak, bisa nggak kalau hari ini kita transaksi ditulis toh. Duitnya kan masih nanti ya kan namanya pikirnya ya semampunya masih dowo lah. Ya udah akhirnya kita Kamis itu janjian ketemu di notaris. Nah, qadarullah saat itu notarisnya nggak bisa. Padahal saya kan kalau besok ini Jumat tetap nggak pasti, nggak ada uang, saya Senin sudah janji untuk harus bikin keputusan. Hebat banget nih. Terus saya sampaikan apa adanya ke ibu itu, Bu, kalau maaf kalau ini Jumat terus nanti nggak jelasan, saya mungkin membatalkan perjanjian ini. Udah gini aja, Mas, kalau memang gitu paginya saya transfer dulu baru kita janjian ke notaris. Jadi benar-benar pagi itu ibu itu ke bank untuk mentransfer sejumlah uang untuk diproduksi. Baru setelah itu kita tantangan notaris. itu apa ya, Mas ya, hal-hal yang buatnya di luar kuasa, benar-benar nggak nyangka ini dalam waktu 3 hari dapat. Waktu nilai juga agak kecil, Mas, 12 miliar beliau langsung masukkan, Mas. Ya untuk DP. ya alhamdulillah ditemukan orang yang sedang panik ada masalah produksi tempat lain. Jadi ibu itu pun juga harus segera dapat solusi. Jadi di sini ternyata saya perlu kepastian bisa memproduksi, bisa ada pekerjaan. Di satu sisi ternyata ada Allah mempertemukan orang yang justru memerlukan orang yang betul dibantu untuk biar produksi dia nggak terlambat gitu. DP untuk di transaksi awal itu kan kita menetapkan di 50%, Mas. Jadi ya berarti 24 miliar ya. Tapi alhamdulillah setelah itu terus rutin diproduksi oleh kami gitu. Nah, disitulah saya mulai fokus untuk melayani bentuk makro untuk manufacturing. Jadi gara-gara ibu itu sebetulnya ya. Sampai sekarang kita masih melayani sekitar mungkin 1000-an brand klinik ya, Mas, di Jawa Bali yang kita produksi gitu. Ya, Mas, jadi ada hal juga yang setelah saya pelajari bagaimana kakek nenek saya bisa tempat membawa perusahaan ini besar, diterima market segitu besar. Ya. Ternyata tidak sekedar kita membuat barang baik, tapi juga yang terpenting sini bagaimana menyampaikan pesannya, Mas. Ya, jadi kalau kita mungkin bahasa anak sekarang nge-brandingnya ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita punya tagline cantik ayu alami, diimplementasikan secara gamblang yang mudah ditangkap oleh audiens. Kita buat beberapa angle iklan itu memang kita komparasi nih bagaimana tampaknya perempuan yang ayu alami sama perempuan yang cantik karena polesan seperti itu. Jadi cara kita mempositioningkan bahwa gizi ini sebetulnya bukan kosmetik, tapi gizi ini adalah vitamin kulit gitu nih, Mas, yang menjaga atau merawat kecantikan wanita Indonesia. Kita juga pernah salah menyampaikan pesan waktu itu. Jadi waktu tinggi-tingginya gizi sampai akhir tahun 90-an saat kakek saya sakit tadi akan diteruskan sama saudara-saudara yang lain nih. Nah, rupanya konsep atau brand yang yang sudah ditanamkan tentang gizi supergram ini bergeser. Jadi waktu itu karena kurang dalam memahami produk atau brand gizi, kita sempat iklan itu waktu itu tahun 2001
udah bagus temanya. Hanya saja ada setelah kita pelajari kenapa ini iklan waktu itu gagal, ternyata kita nggak pernah tuh mengkondisikan artis itu menjadi putih. Jadi gizi itu selalu saat kita syuting itu menampilkan artis itu senatural mungkin. Nah, sedangkan pada Mbak Yani Jangkaru orang tahu ini beliau adventure dan sudah sering keluar TV. Begitu kita iklankan kita bikin beliau putih. Nggak nyambung pesannya. Jadi gizi yang tagline-nya cantik, ayu, alami. Tapi begitu diimplementasikan ke Mbak Yani Jangkarunya kita salah memprofilkan beliaunya gitu. Itu cukup tragis ya, cukup tragis. Jadi biasanya gini Mas, gizi itu kenapa saya tadi bilang pernah 12 juta. Jadi setiap momen mau kita campaign besar, kita produksinya sampai 12 sampai 15 juta. Waktu itu kita siapin stok, kita campaign itu biasanya habis barangnya. Gitu. Jadi modelnya dulu kita yakin punya iklan yang winning ya. Iklan yang winning, tapi qadarullah pas waktu itu sudah diproduksi sekian puluh juta, diharapkan dengan Mbak Yani Jangkaru iklan yang ini sukses, ternyata nggak sukses, barangnya nggak jalan. Ya, jadi rupanya ada hal yang menurut saya mungkin kita sharing di sini. Nilai dari sebuah brand itu sangat penting gitu, dan itu tidak boleh bergeser ya. Karena begitu bergeser, yang pertama kali protes ternyata ya pelanggan itu sendiri. Kita pengen punya tujuan menyampaikan produk seperti ini, dan itu saat itu sudah diterima market, tapi ternyata kita nggak konsisten. Market pertama kali yang protes, kenapa kok diiklaninya begini, ternyata seperti itu gitu maksudnya. Ya, jadi artinya tidak kita harapin teman-teman yang membuat produk ini memperhatikan sisi esensi dari sebuah brand gitu sih Mas. Setelah kita memfokuskan diri untuk membantu brand-brand atau produk-produk lokal yang bagaimana mereka bisa berkompet di market dengan produk yang berkualitas, kita nggak bisa melayani semuanya. Karena memang kita punya keterbatasan. Gizi ini kan terbiasa sekali batch itu ratusan ribu atau juta. Jadi waktu itu saat kita lihat di market, ternyata yang tumbuh itu teman-teman yang baru merintis. Nah, untuk itu akhirnya kita berpikir keras, nih waduh, kalau ikutin kapasitas kita kasihan mereka. Tapi kalau mereka nggak dibantu, artinya dengan suplai yang baik, dengan kualitas barang yang baik, ya kita juga masa punya dosa lah ya, kalau kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, tapi kok nggak bisa bantu teman-teman yang baru memulai. Kita juga tempat ada keadaan yang kita berpikirnya akan jadi masalah nih, baru ada perbaikan 2018 ke 2020 awal. Terus qadarullah waktu itu ada COVID nih. Waktu ada COVID itu pikiran kita kan, wih lagi mulai bagus ya, terus ada COVID yang katanya pembatasan segala macam, ada kebayangan negatif nih waktu itu nih. Waktu itu masih beritanya masih di China ya, masih akhir tahun tuh. Yang nggak kita duga waktu itu di awal April sudah ada tren yang tiba-tiba datang ke kami, itu banyak pengusaha-pengusaha baru yang ingin membuat skincare. Ya, jadi ada salah satunya dari Cirebon waktu itu, ternyata kita nggak pernah kenal brandnya, sudah omsetnya 20-an miliar sebulan Mas. Ibu itu orang Bandung tapi tempat produksi di Cirebon, tapi karena satu dan lain hal beliau kena isu pabriknya tidak terstandar. Ya, jadi di waktu itu saya nggak tahu Mas, jadi kita pikir ya namanya manufaktur itu ya sudah sesuai regulasi baru kita boleh menerima klien gitu ya. Tapi ternyata banyak manufaktur yang hanya izin produksi tapi beliau tidak punya izin tol manufacturing, sudah berani menerima maklun. Yang dirugikan terus terang di sini adalah pemilik produk, brand. Jadi kasusnya waktu itu ibu ini maklun di Cirebon sudah mungkin setahun lebih, omsetnya sudah 20 miliaran sebulan. Qadarullah pabriknya menggunakan merkuri gitu. Akhirnya sama BPOM kan di-ban. Nah, yang jadi ini teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kalau perusahaan itu nggak CPKB, apapun brand yang didaftar atas nama PT itu termasuk dianggap bekerja sama. Nah, jadi ibu ini nggak tahu apa-apa, tapi dianggap ini bagian dari ya gitu. Akhirnya ibu ini katanya kena sampai 17 miliar Mas. Nah, waktu itu lagi kepanikan beliau, udah harus di stop, terus mereka berurusan sama polisi. Akhirnya kebetulan waktu itu teman kenal beliau menyarankan ke kami. Itu juga maklun nomor 2 terbesar yang kita terima, langsung satu PO itu 8 miliar. Waktu itu pas awal-awal mau COVID tuh Mas.
PPKM ya waktu itu nih. Datang minta cepet karena udah harus di stop, tapi ini mau lebaran nih. Waktu itu kan mulai PPKM itu hari pertama Ramadan, Mas. Ya, saya masih ingat karena di hari itu juga bapak saya meninggal dunia. Gitu ya. Jadi ini yang bingungnya tuh mau seneng atau mau sedih. Ya Mas, jadi setelah melihat market ternyata banyak teman-teman yang perlu dilayani saat mereka lagi awal-awal ingin berbisnis skincare. Kami waktu itu kan dengan keterbatasan kami harus memutuskan untuk tidak bisa melayani ya, waktu itu. Waktu itu Mas Rafli dan Mas Riko yang partner saya di Maklun itu menyampaikan sama saya, Pak, ikan kasihan teman-teman dong kalau nggak kita temani dalam prosesnya. Karena mereka sendiri pun banyak dengar cerita, teman-teman banyak yang salah masuk pabrik, baik dari kualitas, regulasi, standarisasi, sampai juga waktu proses yang lama gitu untuk mendapatkan produk yang akan dijual gitu. Artinya kan kebayang mereka sudah terbatas dananya, terus menunggu hasilnya juga lama, sehingga mau mulainya mungkin sudah habis-habisan semuanya sebelum mulai gitu. Artinya dari ide itu, insight itu ya coba kita pelajari. Ya saya intinya coba melihat ke apa yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita miliki. Mungkin juga waktunya kita untuk bisa lebih berbagi ya Mas. Artinya tidak melulu tentang kuantiti yang besar ya. Karena ternyata banyak hal yang kami harus juga berikan, walaupun mungkin dari satu sisi bukan market yang sesungguhnya kami harapin, tapi di sini mungkin kita dituntut untuk lebih berempati ya sama teman-teman yang baru mulai, terus kita punya kemampuan, kenapa nggak kita berikan pelayanan buat mereka juga gitu. Itulah kita dirikan PT DGH, Desu Gizi Hyarta, yang tujuan utamanya kita mensupport hal-hal yang diperlukan teman-teman yang sedang memulai bisnis. Tadi pertama kita coba launching tagline Maklun tanpa MOG. Terus kita percepat proses produksinya, tidak butuh sampai berbulan-bulan, jadi kita nggak sampai sebulan teman-teman sudah bisa mendapatkan barangnya. Ya, sehingga kita harapin walaupun dengan keterbatasan kami bisa melayani teman-teman cukup dengan modal kecil, waktunya nggak lama, tapi juga produk-produknya sudah terregulasi, artinya ada nomor BPOM-nya, ya, terus dengan pengujian keamanan dan segala macam. Jadi kita berharap hal yang kami lakukan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai, sehingga kita bisa saling bersinergi di bisnis skincare ini atau kosmetik ini di Indonesia, yang kita tidak perlu takut serangan dari produk-produk dari luar, seperti itu sih Mas. Yang selalu dipesankan orang tua saya Mas, bahwa semua hal itu dimulai dari niat kita nih. Dulu saya kurang memahami itu apa yang dimaksud dengan niat gitu. Karena banyak juga kan kalau kita bicara niat baik tapi implementasinya juga salah, juga nggak jadi apa-apa ya. Sehingga dengan proses saya belajar di gizi ini dari pendahulu-pendahulu saya, kita juga pernah mengalami kegagalan yang cukup berat lah ya buat kami. Kami simpulkan bahwa sebetulnya kita ini hanya bisa berusaha ya, tanpa perlu berpikir harus jadi seperti apa ya. Terus berkaitan dengan niat tadi ya, selama niat kita baik dan kita menjalankan dengan sesuai cara yang sudah dituntunkan Yang Maha Kuasa, insya Allah juga hasilnya akan baik. Gitu. Jadi banyak teman-teman yang baru mulai bisnis ini kan kadang mereka tujuannya mencari untung gitu Mas ya. Nggak salah sih gitu, tapi apakah sekedar di situ saja ya, tanpa mempedulikan cara-cara yang digunakan atau bagaimana melayani pelanggan-pelanggannya dengan produk-produk yang baik. Artinya tidak cuma sekedar butuh niat baik, tapi kita juga harus menjalankannya dengan cara-cara yang baik juga. Itu mungkin yang saya dapatkan dari pengalaman kita, bahwa semua itu juga tetap ada aturannya. Walaupun kita punya niat baik, kalau tidak sesuai aturan ya tetap tidak baik gitu. Itu yang mungkin menjadi pelajaran saya yang saya alami. Ya, tadi saat kita mulai bisnis itu kan sebetulnya niatnya baik nih. Kita mulai bisnis untuk mencari penghidupan, mencari penghasilan. Tapi pada saat banyak teman-teman menjual produk-produk yang tidak aman, ya, atau bahkan cara pemasarannya juga tidak dengan yang baik, pada akhirnya kan ada yang dirugikan. Sehingga banyaklah kita melihat teman-teman yang sempat juga kerja sama-sama kita sudah berusaha untuk memberikan produk yang
terstandar dan segala macamnya, tapi ternyata cara mereka mengenalkan ke marketnya berlebihan. Itu artinya overclaim lah ya, klaim. Nah, sehingga marketnya mungkin sampai hanya setahun terus sekarang sudah hilang. Yang akhirnya kita coba di sini juga nggak cuma kita berbisnis sama teman-teman entrepreneur yang muda-muda, tapi kita juga ingin menyampaikan bahwa niat baik, kita ingin berusaha, ingin mendapatkan penghasilan dari berbisnis kosmetik, tapi juga tolong dengan cara yang baik ya, sehingga semoga jadi berkah nanti. Jadi kalau saya simpulkan buat diri saya nih Mas ya, buat diri saya itu ada 3 hal yang menjadi dasar baik kita sebagai manusia yang bersosialisasi dengan sesama manusia dan bagaimana kita dengan Tuhan. Ya. Kita pertama menjaga komitmen atau amanah. Ya. Terus yang kedua kita bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang diberikan Yang Maha Kuasa dan bagaimana saat kita sedang dalam proses belajar atau kita dikasih ujian, kita belajar untuk bersabar gitu. Jadi 3 hal ini saya pikir tidak akan lepas dari kita sebagai manusia. Walaupun kita sebagaimanapun menjaga komitmen, menjaga amanah, terkadang Yang Maha Kuasa masih menguji komitmen kita juga gitu ya. Artinya disuruh bersabar juga, tetap ada hal yang kita nggak langsung 100%. Aku niatkan untuk amanah nih, tanpa diuji kayaknya nggak ada gitu Mas. Jadi justru disitulah kami mencoba mensikapi bahwa kayaknya kami tidak melakukan hal yang buruk gitu ya. Kami tidak pernah melanggar aturan-aturan norma dari sisi regulasi negara ataupun masyarakat. Tapi kenapa kok waktu itu Allah sempat kasih kesempatan kita dengan keadaan yang begitu berat, gitu. Ya ini yang akhirnya buat kita sendiri waktu itu memang ada pilihan Mas. Jadi memang terkadang kalau kita bicara ada bisikan-bisikan nggak baik ya. Jadi di masa kita sulit itu ada yang nawarin kita bikin produk dengan merkuri Mas. Nilainya nggak main-main Mas, 17 miliar Mas. Suplai ke Sumatera dan saya sempat datang ke sana, sempat mempelajari sampai akhirnya diskusi sama teman-teman. Alhamdulillah teman-teman masih ngingetin saya, ojo lah gitu ya, janganlah, takutnya nanti ini kemana-mana kita hanya alasan atau kita berdalih kita butuh uang, tapi pada akhirnya hancur semuanya. Ya akhirnya setelah bolak-balik ke Sumatera, saya sampaikan ke yang memesan itu, kita nggak bisa bikin gitu. Ya, itu tidak mudah memang Mas saya. Pada akhirnya yang dituntut di diri kita memang belajar ya Mas ya. Belajar artinya sejauh mana Yang Maha Kuasa memberikan batasan-batasan yang kita boleh lakukan. Dan kita, alhamdulillahnya yang kita ingatkan kalau tiap Jumat itu kan selalu diingatkan untuk bertawakal. Ya, sedangkan tawakal ini kan bukan jalan yang mulus sebetulnya ya kan. Tawakal ini kan dulu sahabat Umar menceritakan seperti berjalan di banyak duri. Ya, jadi bagaimana kita berhati-hati jalan di. Artinya setiap perjalanan untuk menuju kesabaran atau kita bertawakal ini ya pasti banyak ujian ya, banyak ujiannya. Pertama kita memahami itu dan itu memang sekali lagi tidak mudah di kondisi kita lagi butuh ya. Tapi kalau saya pesan yang utama yang buat saya yakin itu justru dari nenek saya bahwa bagaimana kita berhusnuzon sama takdir kita. Gitu, itu yang sulit nih. Kadang kan kita di keadaan ini kok masih suruh berhusnuzon kan gitu ya kan. Udah susah kok suruh positive thinking itu kan satu hal yang tolak belakang gitu. Tapi ya tadi sebetulnya kan saat kita nggak tahu takdir kita besok apa, sekarang kita nggak punya makan, nggak bisa gaji karyawan. Tapi bagaimana kita berhusnuzon bahwa ya sudah ini fase yang Allah sudah tetapkan takdir buat saya dan saya yakin takdir berikutnya akan lebih baik. Artinya kita sama-sama nggak tahu takdirnya Mas ya, nggak tahu takdir yang ditulis di Lahul Mahfuz katanya 50.000 tahun sebelum kita ciptakan. Jadi ya kita kenapa nggak kita positive thinking aja? Enggak kok, kita akan selesai masalah ini akan baik-baik saja kok. Itu kan hal yang perlu kita tanamkan ya. Dan ternyata Allah juga sudah nulis istilahnya sudah menyampaikan di Al-Quran bahwa aku seperti yang hambaku persangkakan kan gitu. Jadi sama kita persangkakan hamba Allah negatif ya Allah akan negatif. Kalau kita positif sama Yang Maha Kuasa, insya Allah Allah akan memberikan hal yang positif. Itu sih Mas, insya Allah. Waktu memulai gizi itu, nenek saya cerita, mau makan itu kita jual meja, jual kursi, karena modalnya semua udah bikin kosmetik. Gitu. Uangnya udah nggak punya uang lagi untuk makan lah istilahnya, untuk sehari-hari sampai jual meja, jual kursi, jual tempat tidur. Cerita beliau begitu. Yang tadi ya saya lihat struggle-nya beliau karena beliau yakin atau positif mindset-nya untuk bahwa satu saat pasti bisa berhasil. Gitu.
Kalau lihat dari saya pribadi merasa tidak pantas ya, belum pantas untuk saya berbagi atau saya menyampaikan pesan atau menasihati ya. Dan cuma ada hal yang nggak bisa kita pungkiri tadi, saat ada takdir yang ditetapkan ke diri kita dan pasti ada hal yang harus kita tunaikan, sehingga suka nggak suka kita diciptakan untuk saling melengkapi, saling berbagi, sehingga hal ini yang membuat saya merasa harus menyampaikan bahwa kenapa kita nggak berhusnuzon sama takdir kita, walaupun keadaan kita mungkin tidak baik-baik saja, walaupun itu mungkin tidak mudah. Artinya saya pun juga masih belajar untuk memahami itu gitu. Ya, saya Sani Raharjanto, penerus PT Gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.